Teman-teman, balik lagi di channel BI Creator. Seperti biasa, di kesempatan kali ini kita akan bahas info seputar dunia saham. Dimana pada kesempatan kali ini, saham yang akan kita bahas adalah saham dari perusahaan PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang memiliki kode emiten saham TLKM di Bursa Efek. Pada kesempatan kali ini, kita akan analisis saham TLKM ini untuk informasi nilai dividen. Jadi untuk para pemegang saham atau investor saham TLKM pastinya udah menunggu-nunggu yang namanya dividen atau pembagian hasil dari keuntungan perusahaan. Kalau kita pantau untuk saham TLKM ini sendiri, hampir setiap tahun itu rutin bagi dividen teman-teman. Mulai dari 2024 tahun terakhir, 2023, 2022, 2021, 2020. Jadi terpantau saham TLKM ini rutin bagi dividen 3-4 tahun ke belakang juga sangat rutin ya teman-teman. Untuk tahun 2025 tahun saat ini apakah saham TLKM akan bagi dividen lagi dan nilai besaran dividennya berapa? Akan coba kita bahas. Jadi untuk saham TLKM ini sendiri teman-teman, kita cek terlebih dahulu bagian laporan keuangan atau di bagian fundamentalnya kita filter per 12 bulan atau 1 tahun. Di sini udah tampil histori dari sejak 2018 sampai dengan 2024 dalam bentuk analisis. Dan yang akan kita perhatikan dalam usaha menganalisis dividen itu adalah keuntungan perusahaan yang tercermin dari nilai EPS ini teman-teman, earning per share atau keuntungan per satu lembar sahamnya. Jika dipantau 2 tahun terakhir yaitu di 2023 dan 2024 saham TLKM bagi dividen itu dikarenakan tahun 2022 dan 2023 saham TLKM ini memiliki keuntungan yang positif. Tercermin di sini teman-teman bisa lihat tahun 2022 saham TLKM mendapatkan earning per share 209, tahun 2023 mendapatkan earning per share 247. Jadi itu sebabnya tahun 2023 dan 2024 saham TLKM ini membagikan nilai dividen tunai. Karena adanya laba atau keuntungan ini ya teman-teman. Dan untuk tahun 2025 kita lihat pencerminan dari pengelolaan perusahaannya di tahun 2024. Yang dianalisis tahun 2024 saham TLKM ini juga memiliki earning per share atau laba keuntungan yang positif yaitu 237,81. Jadi ada peluang sangat tinggi saham TLKM ini di tahun 2025 akan kembali membagikan dividen. Nah, untuk besaran dividen tahun 2025 kita coba analisis bersama berdasarkan nilai histori yang udah ada datanya. Yaitu kita cari persentase nilai dividen saham TLKM di tahun 2024 dan 2023 terhadap keuntungan pengelolaan perusahaan di tahun sebelumnya yaitu 22 dan 23. Biar teman-teman tidak bingung, langsung kita praktekkan saja. 2 tahun terakhir aja untuk mengestimasi persentasenya ya teman-teman. Nah, yang pertama kita hitung untuk tahun 2023, kita ambil nilai genapnya aja di 167. Kita bandingkan dengan earning per share tahun 2022 ya, teman-teman. Untuk tahun 2022, tadi setelah kita lihat earning per share-nya ada di 209,41. Kita ambil 209 aja nilai positifnya, nilai genap ya. Dibagi 209 didapat hasil 0,79 yang kalau kita ingin persentasekan dikalikan 100 nilainya ada di 79,9%. Bagaimana untuk tahun 2024 nilainya ada di 178,5. Kita ambil nilai bulatnya juga 178. Kita bandingkan dengan earning per share tahun 2023. Tahun 2023 berarti yang di sini ya teman-teman. Tahun 2023 dilihat ke bawah, earning per share-nya 247,83. Kita ambil nilai bulatnya di 247. 0,72. Kita cari persentasenya. Berarti 72%. Ini teman-teman cara membacanya. Jadi saham TLKM tahun 2024 bagi dividen senilai 178 lebih kurangnya itu sama dengan 72% dari
hasil laba di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Nah, untuk tahun 2025, dividen saham TLKM ini akan kita analisis persentasenya. Tahun 2022-23, nilai earning per share-nya positif. Kalau dilihat tahun 2022, earning per share-nya 167. Tahun 2023 naik di 178, persentasenya turun jadi 72. Nah, untuk tahun 2024 dibandingin tahun 2023, earning per share-nya ada penurunan ya teman-teman, sekitar 10 poin, 237,81. Karena tidak jauh berbeda teman-teman dari tahun 2023, maka saya analisis persentasenya sama ya teman-teman. Ini earning per share 209 yang paling kecil dari 2 tahun terakhir, 2022 ini aja persentasenya di 79%. Kemudian earning per share-nya naik di 247, persentasenya turun jadi 72. Kemudian di earning per share tahun 2024 237, saya ambil persentase yang sama di tahun 2023 yaitu di 72%, maka peluang tercapai analisis ini bisa dibilang cukup tinggi ya teman-teman. Karena harusnya kalau kita hitung persentasenya bisa dinaikkan karena earning per share-nya kecil, lebih rendah dari tahun 2023. Tapi saya hitung sama karena ini nilai angkanya mendekati. Jadi persentase itu sebenarnya adalah bentuk analisis ya, teman-teman. Di sini saya ambil di 72%. Langsung kita catatkan aja untuk teman-teman. Cara menghitungnya seperti ini. Pertama kita ambil nilai datanya dulu, yaitu analisis 2024 terhadap earning per share saham TLKM, yaitu di 237,81, akan kita ambil di 237 nilai earning per share-nya dengan angka bulat ya, 237. Sini kita catatkan terlebih dahulu. Earning per share tadi dianalisis di nilai bulatnya ada di 237. Kemudian kita gunakan teman-teman persentase yang kita analisis tadi, yaitu di 72%. Ini ya teman-teman, 72%. Hasilnya akan langsung kita hitung. 237 dikali 72%. 237 dikali 72%. Didapat nilainya 170,64. Jadi saya ambil aja di 170. Ini nilai genapnya ya, 170. Cara bacanya seperti ini teman-teman. Jadi saham TLKM-nya earning per share-nya 237. Kita analisis akan tebar dividen 72%. Saham TLKM ini berdasarkan keuntungan yang dianalisis 237 ini, 72%-nya sudah kita hitung mendapatkan nilai 170. Yang kalau kita mau analisis teman-teman, perhitungan ini secara masuk akalnya seperti ini ya. Untuk tahun 2022 dan 2023, di tahun 2022 earning per share-nya lebih kecil dari tahun 2023. Jadi dividen tahun 2023 dibanding 2024 otomatis lebih kecil dan tercermin di sini teman-teman. 2023 bagi dividen 167, 2024 naik di 178. Dan tahun 2024 laba atau keuntungan saham TLKM ternyata turun nih di 237 terhadap tahun 2023, tahun sebelumnya. Maka dividennya ada kemungkinan lebih kecil dari tahun 2024 atau tahun sebelumnya. Lebih kecil kalau hasil analisis kita tadi di 170 dibandingkan dengan tahun 2024 yang udah dibagikan, benar lebih kecil ya teman-teman. Jadi di situ bentuk analisisnya akan teman-teman pahami.
Untuk bulannya sendiri, teman-teman, saya estimasi ini masuk di bulan Juni, teman-teman, karena setiap saham itu berlomba-lomba membagikan perhitungan dividen dengan cepat. Nah, untuk saham TLKM ini sendiri, terakhir itu di bulan Mei ternyata, teman-teman. Tahun-tahun sebelumnya sih di bulan Juni ya, rutin. Tapi di 2024 mulai masuk di bulan Mei. Tidak ada salahnya kita input analisis lebih awal, teman-teman, kembali di bulan Mei. Oke, saya input di sini, teman-teman. Kita simpulkan di bulan Mei saja. Mudah-mudahan saham TLKM ini cepat juga untuk melakukan rapat umum pemegang saham dan tercapai ini di bulan Mei untuk dividennya. Ini adalah nilai dividen per lembar. Untuk kepemilikan saham biasanya per 100 lembar ya, atau satu lot. Berarti ini nilainya cukup kita tambahkan 100 ya. Dengan kelipatan 100 maka didapat nilainya 17.000. Jadi cara bacanya seperti ini. Saham TLKM untuk tahun 2025 kita analisis bisa membagikan nilai dividen sampai dengan 72% dari earning per share tahun 2024 yang nilainya adalah 17.000 untuk per 100 lembarnya atau per lotnya, yang diestimasi bisa masuk di bulan Mei. Nah, teman-teman, sebagai disclaimer, ini adalah hasil bentuk analisis. Jadi untuk hasil mutlaknya akan kita dapatkan setelah saham TLKM ini melakukan RAPS atau rapat umum pemegang saham. Nilai fix dividen tunai akan dibagikan, nilainya berapa itu akan kita ketahui pastinya setelah saham ini melakukan rapat ya, teman-teman. Karena mengingat hasil keuntungan atau laba itu biasanya dipertimbangkan oleh para pemegang saham atau para pengelola. Dananya baik digunakan untuk kemajuan perusahaan bagaimana dan berapa porsi keuntungan atau laba yang bisa dibagikan untuk para investor, nanti ada pertimbangannya. Yang dari analisis ini sendiri, teman-teman, sebenarnya saya estimasi 85% peluangnya ada untuk tercapai. Tapi kembali lagi nanti hasil akhir ada setelah RAPS ya, teman-teman. Demikian kesempatan kali ini pembahasan seputar analisis dividen saham Telkom Indonesia untuk tahun 2025 dengan kode emiten TLKM. Semoga analisis kali ini bermanfaat untuk teman-teman penonton semua, khususnya para investor dan trader saham TLKM. Dan analisis ini semoga bisa tercapai. Jika teman-teman ada pendapat silakan di-spill di kolom komentar. Mohon berkomentar dengan positif. Atau jika ada saham yang ingin coba kita bahas dan analisis bersama, silakan teman-teman tinggalkan informasinya di kolom komentar juga. Jangan lupa subscribe channel BI Creator untuk dapat info dan update konten seputar saham dari channel BI Creator selanjutnya. Sekian, salam, terima kasih.